Al-Imam Al-Baqir alaihi salam ketika mengajarkan kita untuk mengucapkan salam kepada Al-Husain dengan gelaran Assalamu alaik ya sarallah wabna sarih, beliau ingin mengatakan bahwa darah suci itu adalah darah yang tercucur tidak sia-sia, darah yang tercucur namun hasil besarnya adalah keabadian Islam sehingga bisa dinikmati oleh umat manusia. Ini sekali lagi adalah ketika kita memaknai bahwa as-sa'ar dalam bagian doa itu bermaknakan darah. Makna kedua yang itu juga dalam arti bahasa, bukan darah itu yang dimaksud dengan kata sa'ar, tetapi menuntut balas atas tercucurnya darah, atas kematian seorang. Itulah makna dari kata sa'ar tersebut. Ya. Jadi ada tuntutan balas. Dan ini sekali lagi tidak berarti Islam melalui doa ziarah Asyura dan doa-doa ziarah yang lainnya ingin menanamkan pada diri manusia sifat pendendam untuk mendendam kepada orang lain. Sama sekali tidak demikian. Karena ini adalah hal yang sudah berlaku di sepanjang sejarah umat manusia. Bahwa ketika ada seorang yang dibunuh secara aniaya, ada jiwa yang terhormat, kemudian dibunuh dengan sia-sia oleh orang yang mungkin iseng, mungkin didorong oleh rasa jahat dia, mungkin didorong oleh rasa hasad dia, mungkin didorong oleh permusuhan pribadi. Maka ketika ada satu nyawa dilenyapkan, ada darah dikucurkan secara tanpa hak, maka sudah sewajarnya keluarga dari orang yang terbunuh itu akan melakukan tuntutan balas. Dan itu yang berlaku dimanapun, pasti akan melakukan upaya untuk membalas kematian keluarganya, apakah itu ayahnya, apakah itu anaknya, apakah itu saudaranya, apapun yang terkait secara nasab dengannya. Ketika ada yang terbunuh, maka keluarganya akan menuntut balas. Dan itu sekali lagi bukan sesuatu yang di luar kewajaran umat manusia, itu sesuatu yang sangat wajar yang demikian. Namun apa yang terjadi di masa-masa jahiliyah? Yang terjadi di masa jahiliyah adalah sikap melampaui batas. Karenanya di dalam salah satu ayat Al-Quran, ayat ke-33 surat Al-Isra, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Barang siapa yang terbunuh secara mazlum, secara aniaya, dia tidak layak dilenyapkan jiwanya, tidak layak dicucurkan darahnya, namun ada tangan-tangan jahat melenyapkan nyawanya. Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi, maka telah kami beri hak bagi walinya. Waqad ja'alna liwalihi sultana, kami telah beri kekuasaan untuk keluarganya, untuk walinya, agar melakukan pembalasan. Tetapi fala yusrif fil qatli, jangan sampai berlebihan di dalam membunuh. Islam sama sekali tidak mengatakan bahwa upaya untuk membalas kematian seorang itu adalah yang menyimpang dari akhlak mulia, sama sekali tidak. Namun Islam mengatur dengan aturan bahwa yang pertama, jangan ada balas dendam di luar kewajaran. Lakukan pembalasan terhadap si pelaku, jangan melebihi dari si pelaku. Kalau pelakunya satu orang itu yang harus dihukum. Tidak mesti satu rumah, satu keluarga. Hanya karena seorang anak dari keluarga itu telah melakukan pembunuhan, maka semua, ayah, ibunya, anaknya, kakeknya, semua dihabisi, katakan. Karena apa? Karena kita ingin melampiaskan dendam karena salah satu dari anggota keluarga itu telah melakukan pembunuhan kepada seorang dari anggota keluarga saya. Ini yang dimaksud dengan israf. Islam ingin mengatakan bahwa yang boleh dijatuhi hukuman
adalah yang melakukan kejahatan itu. Adapun selain pelaku kejahatan, kalian tidak berhak untuk melakukannya sebagai balasan. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang diberi hak untuk melakukan balas itu? Tentu adalah walihi. Faqad ja'alna li walihi. Tidak semua orang. Hanya karena itu teman akrab saya, maka saya yang akan melakukan tuntutan balas. Tidak. Ada batasan-batasan yang diatur dalam ayat tersebut. Faqad ja'alna li walihi. Sekali lagi, Islam adalah mengatur. Islam tidak meniadakan. Karena yang demikian membiarkan pelaku pembunuhan berkeliaran di tengah-tengah umat manusia, berkeliaran di tengah-tengah masyarakat tanpa ada sanksi apapun, ini justru akan mengundang kepada kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana membiarkan upaya balas dendam tanpa batas, tanpa koridor, ini juga akan mengacau kehidupan bermasyarakat. Perlu ada aturan yang mengatur hal demikian. Jadi ayat tersebut, faqad ja'alna li walihi sultanan, ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Islam mengatur agar jalannya kehidupan bermasyarakat ini benar-benar dikontrol oleh aturan-aturan yang jelas. Tidak sembarangan orang bisa melakukan balas dendam, dan balas dendam yang dilakukan adalah dalam koridor hukum. Faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Tidak perlu berlebihan dalam membalas. Kenapa? Karena orang yang terbunuh itu telah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk pembelaan Allah? Salah satunya dengan menetapkan syariat bahwa pelaku pembunuhan harus dijatuhi hukuman qisas, kecuali apabila keluarga, apabila wali orang yang terbunuh itu kemudian memaafkan atau rela dengan ganti rugi yang disebut dengan diyah, tentu dengan nominal yang ditetapkan oleh hakim syar'i dalam aturan Islam. Alaihal ikhwan sekalian, kita kembali bahwa salah satu dari makna sarallah wabna sarih adalah yang dimaksud dengan sa'run adalah at-talabu biddam, menuntut balas nyawa yang telah dilenyapkan. Ketika kita menyebut Al-Husain alaihi salam dengan sarallah, artinya bahwa engkau salam atasmu wahai orang yang penuntut balasnya atas kematiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah yang akan menuntut balas kematianmu wahai Al-Husain. Allah yang akan menuntut balas kejahatan orang-orang yang telah melenyapkan nyawamu, yang telah mencucurkan darahmu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas demikian. Yang punya hak untuk membalas, melakukan pembalasan terhadap para pembunuh Al-Husain alaihi salam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terkait dengan Al-Imam Amirul Mukminin yang akan melakukan tuntutan balas terhadap pembunuh Al-Imam Amirul Mukminin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna kedua dari kata assalamu alayka ya sarallah wabna sarihi. Tentu maksud bahwa Allah yang akan menuntut balas tidak dengan makna umum seperti yang telah disinggung pada ayat ke-33 surat Al-Isra yang telah saya bacakan, bahwa Allah telah menetapkan seperangkat aturan dan hukum yang akan menjadikan si pembunuh harus dihukum oleh aturan tersebut, akan dihukum sesuai dengan undang-undang Islam yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tentu tidak sesederhana makna tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penuntut balas atas kematian Al-Husain alaihi salam, mengingat Al-Husain alaihi salam adalah manusia mulia, bahkan tidak ada manusia semulia Al-Husain alaihi salam di zaman beliau. Tidak ada orang yang seagung Al-Husain di masa beliau. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang semulia Al-Husain. Tidak ada
putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan oleh Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa di muka bumi saat itu kecuali Al-Husain alaihi salam. Beliau adalah khamisu ashabil kisa, manusia-manusia yang mulia yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca ziarah Asyura, assalamu alaika ya sarallah, seakan kita mengatakan salam atasmu wahai orang yang Allah telah menetapkan haknya untuk membalas atas kematian dan dicucurkannya darahmu. Salam atasmu wahai orang yang Allah telah menjamin bahwa siapapun yang terlibat dalam pembantaian Al-Husain alaihissalam tidak akan ada yang selamat di dunia maupun di akhirat. Semua akan mendapatkan balasannya karena Allah yang akan melakukan pembalasan itu dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalang-halangi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna yang kedua dari makna sarullah. Kita mungkin kemudian lebih merinci tentang siapa as-sair, siapa yang akan menuntut balas, dan tuntutan balas atas kematian Al-Husain itu akan dialamatkan kepada siapa? Siapa yang akan dibalas atas kematian Al-Husain alaihi salam. Ini yang tadi telah saya singgung bahwa ketika kita memaknai assalamu alaika ya sarallah, salam atasmu wahai orang yang penuntut balas atas kematiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tentu tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut balas untuk menghukum semua yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Al-Husain alaihi salam. Namun ketika dalam tahap pelaksanaan, bisa jadi balasan yang Allah timpakan kepada para pembunuh Al-Husain berupa siksa yang Allah siksakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Dan seandainya ada di antara mereka yang luput dari pembalasan di dunia sehingga mereka meninggalkan dunia yang fana ini seakan terbebas dari kejahatan yang mereka lakukan di Karbala terhadap Al-Husain alaihi salam, ketahuilah bahwa tidak mungkin akan ada yang selamat. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan makna seperti yang terkandung dalam doa ziarah ini, bahwa penuntut balas atas kematian Al-Husain alaihi salam adalah Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Riwayat-riwayat tertentu mengaitkan ayat yang tadi telah saya baca, faman qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Ayat ini dalam sebagian riwayat dikaitkan dengan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Tentu makna ayatnya adalah umum. Siapapun orang yang terbunuh secara mazlum, maka walinya diberi hak oleh Allah untuk menuntut balas. Tentu sekali lagi melalui mekanisme aturan yang berlaku, bukan kemudian dia mengasah pedangnya, kemudian dia datangi rumahnya di siang hari atau di malam hari dia bunuh, atau ketika ketemu di tengah jalan akan dia bantai. Bukan demikian maksudnya. Tentu melalui mekanisme aturan yang berlaku, yaitu melaporkan, menuntut balas di pengadilan. Namun semua aturan telah ditetapkan oleh Allah, barang siapapun yang membunuh orang secara mazlum, secara zalim, membunuh orang tanpa hak, maka Islam telah mengatur aturan bahwa dia harus dikenai sanksi qisas. Ya. Kembali bahwa ayat itu dikaitkan dengan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Tidak ada pribadi yang semazlum Al-Husain alaihi salam. Tidak ada pribadi yang seteraniaya Al-Husain
keteraniayaan yang dilakukan oleh para durjana, oleh orang-orang jahat yang ingin melenyapkan nilai-nilai risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau perjuangkan. Beliau adalah orang yang mazlum, sebagaimana para imam suci Ahlul Bait yang lainnya adalah orang-orang yang mazlum. Mengingat ajaran mereka ditolak oleh kebanyakan dari penghuni bumi ini. Mereka juga dimusuhi oleh kebanyakan dari penduduk bumi ini. Mereka tidak menginginkan keadilan tegak di tengah-tengah mereka. Mereka lebih senang hidup di bawah kegelapan, di bawah semua nilai-nilai jahat yang akan membawa kesengsaraan bagi total penghuni bumi ini. Jadi tidak ada yang lebih mazlum dari Al-Husain alaihissalam. Lalu siapakah wali Al-Husain alaihissalam? Tentu wali yang paling berhak menuntut balas atas kematian Al-Husain adalah putra-putra Al-Husain alaihissalam. Dan para imam suci Ahlul Bait, generasi demi generasi hingga akhir imam yang ke-12 yang Allah panjangkan usianya hingga saat tertentu ketika Allah telah izinkan beliau untuk muncul dan memimpin dunia untuk memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan. Beliaulah adalah wali bagi Al-Husain yang qutila mazluman. Kapan beliau akan membalas? Tentu ketika beliau di masa zuhur beliau di muka bumi ini. Beliau akan menuntut balas bagi para pembunuh Al-Husain alaihissalam. Ada kemungkinan pertama bahwa para pembunuh Al-Husain akan dihidupkan kembali. Dan itu yang diyakini oleh para pengikut Ahlul Bait dengan istilah raja'ah, dibangkitkannya sekelompok dari orang-orang kafir yang tulen dalam kekafirannya, yang tulen dalam kemunafikannya untuk mendapat balasan duniawi secara lengkap di dunia sebelum kemudian nanti dimatikan dan di hari kiamat akan mendapatkan balasan yang lengkap. Raja'ah. Insyaallah dalam kesempatan-kesempatan lain ketika kita sampai pada bagian tertentu dari doa ziarah Asyura, kita akan bicarakan bahwa ini bukan akidah nyeleneh, ini bukan akidah yang tidak berdasar. Dibangkitkannya sekelompok dari umat manusia, baik yang murni kekafiran dan kemunafikannya maupun yang murni dan tulen dalam keimanannya, adalah sesuatu yang bisa dibuktikan dalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Alaihal, mereka akan dibangkitkan dan akan dibalas oleh Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Ini yang pertama. Lalu siapa yang akan dibalas juga? Adalah orang-orang yang walaupun tidak ikut serta secara langsung dalam membunuh Al-Husain alaihi salam di Karbala, namun mereka merelai, menyetujui, mendukung kapanpun, siapapun, dimanapun, ketika ada orang yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh para pembunuh Al-Husain di Karbala, berarti dia juga termasuk orang yang memiliki andil kejahatan yang juga berhak untuk dihukum. Mereka termasuk juga, karena riwayat-riwayatnya menyebutkan bahwa ketika Al-Mahdi bangkit, salah satu di antara apa yang beliau lakukan adalah membunuh keturunan para pembunuh Al-Husain di Karbala. Tentu orang mengatakan ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka yang terlibat langsung dalam membunuh Al-Husain. Lalu apa kaitannya dengan anak cucu mereka? Maka riwayatnya mengatakan karena anak cucu mereka merelakan, mendukung dan membenarkan kejahatan ayah-ayah mereka. Sehingga sama artinya. Pelaku dengan orang yang merelakan kejahatan, pelaku kejahatan dengan orang yang merelakan kejahatan sama-sama syuraka fil jarimah, sama-sama bersekutu dalam kejahatan itu. Alaihal, sekali lagi ikhwan, bahwa yang akan menuntut balas atas kematian Al-Husain alaihi salam adalah Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Karena itu, sebagaimana nanti akan kita lanjutkan dalam penjelasan berikutnya,
kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar disegerakan kemunculan Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Ketika kita menyebut nama beliau, menyebut gelar beliau, kita lanjutkan dengan doa Ajjalallahu Farajahu Syarif. Semoga Allah mempercepat kemunculan beliau, karena kemunculan beliau akan meratakan keadilan, akan memberantas kezaliman, dan salah satu dari wujud memberantas kezaliman adalah melakukan tuntutan balas atas kematian Al-Husain di Karbala. Doa kita itu sama artinya, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyegerakan pembalasan terhadap para pembunuh Al-Husain alaihi salam. Ketika kita memohon agar Allah menyegerakan kemunculan Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, salah satu dari makna dan salah satu dari hikmah dan faedahnya adalah kita sama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyegerakan pembalasan atas tercucurnya darah Al-Husain alaihi salam. Yang berikutnya yang menuntut balas, yang punya hak untuk menuntut balas adalah semua kaum mukmin yang mencintai Al-Husain, yang meyakini Al-Husain sebagai manusia suci, yang meyakini Al-Husain sedang berjuang dan gugur dalam rangka memperjuangkan kesucian. Setiap mukmin akan punya hak untuk melakukan pembalasan kepada para pembunuh Al-Husain alaihi salam. Karena Al-Husain mati tidak dalam rangka sengketa pribadi. Tidak seperti yang mungkin ingin dimunculkan analisa tertentu bahwa apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah, antara Al-Husain dan Yazid, itu adalah perseteruan lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Itu akan menanamkan pemahaman yang keliru bahwa memang ini permasalahan yang sudah berkepanjangan, bukan cuma baru antara sengketa Al-Imam Husain dan Yazid, antara Imam Ali dan Muawiyah, antara Muhammad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan masalah. Namun ini sudah jauh, dan ini adalah perseteruan antara dua keluarga besar, satu Banu Hashim dan satu Bani Umayyah. Tentu tidak persengketaan karena urusan perselisihan kesukuan, sama sekali tidak. Memang benar Bani Umayyah selalu memerangi Bani Hashim, namun bukan semata karena urusan sengketa yang terkait dengan urusan kesukuan, tidak. Namun perseteruan, persengketaan yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai mulia yang selalu dipegang dan diperjuangkan oleh Bani Hashim. Sementara pihak Bani Umayyah adalah orang yang selalu berpegang dengan nilai-nilai buruk, dengan nilai-nilai jahat, sehingga mereka selalu akan memerangi Bani Hashim. Namun sekali lagi bukan masalah kesukuan yang melatar belakangi, semata karena nilai-nilai mulia, yang satu mewakili nilai-nilai Tuhan, yang satu mewakili nilai-nilai setan. Maka perseteruan itu juga berkepanjangan dari titik ini. Titik keberangkatannya adalah karena Bani Hashim memperjuangkan nilai-nilai Tuhan, sementara Bani Umayyah memerangi nilai-nilai Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa Al-Husain gugur bukan karena sengketa pribadi, bukan karena perseteruan keluarga, namun karena iman, beliau berjuang demi tegaknya keimanan, beliau berjuang demi membongkar kemunafikan yang ingin menenggelamkan keimanan, maka siapapun di antara kaum mukmin juga punya hak untuk menuntut balas atas pihak-pihak yang melenyapkan atau berusaha melenyapkan nilai-nilai mulia keimanan tersebut. Sehingga dalam doa ziarah juga kita baca agar Allah an yarzuqani talabasarikum, agar Allah menganugerahkan kepada kami kaum mukmin yang membaca doa ziarah Asyura menuntut balas atas kematianmu, wahai ahlul bait. Talabasarikum, bagian berikutnya dalam doa ziarah Asyura, talabasari,
sudah meningkat kesadaran si pembaca doa ziarah, makin meningkat kesadarannya dengan mengatakan bahwa ini bukan sekedar darah kalian yang dicucurkan wahai ahlul bait. Jika kamu harus menuntut balas dan kami siap membantu bersama kalian untuk melakukan tuntutan balas atas kematian. Namun ini adalah thari, seakan darah kami yang tercucurkan, sehingga kami pun akan melakukan tuntutan balas tersebut. Sehingga ini urutan bahwa penuntut balas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menugaskan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif sebagai wali atas Al-Imam Al-Husain yang qutila mazluman, dan setiap kaum mukmin juga punya hak untuk melakukan tuntutan balas atas kematian Al-Husain alaihi salam. Tentu kita di zaman sekarang, para pembunuh Al-Husain, tidak ada satupun di antara mereka yang masih tersisa hidup di muka bumi. Bahkan ratusan tahun yang lalu mereka sudah mendapatkan siksa alam barzakhnya. Lalu apa arti kita memohon kepada Allah agar menyegerakan tuntutan balas kepada para pembunuh Al-Husain alaihi salam? Apa yang telah saya singgung di keterangan saya di depan tadi, bahwa Al-Imam Al-Mahdi akan menuntut balas atas kematian Al-Husain tidak semata kepada para pelaku di lapangan, namun ada bagian-bagian dari doa ziarah yang menjelaskan kepada kita bahwa siapa di antara mereka yang terlibat itu. La'anallahu ummatan qatalatkum. Ini yang mungkin bisa dimasukkan sekian puluh ribu orang yang berbaris di Karbala, mengepung keluarga suci Nabi dan melakukan pembantaian keji. Kemudian apa lanjut dari doa ziarah? Fala'anallahu ummatan qatalatkum, fala'anallahu ummatan radiyat bidzalik. Di antara bagian adalah umat yang meridhokan, menyetujui pembantaian Al-Husain walaupun tidak ikut dalam pembantaian secara langsung. Dan tentu orang yang tercakup dalam faradiyat bihi tidak semata orang yang hidup di zaman Al-Husain, namun karena tidak sempat bergabung dengan pasukan Umar ibn Sa'ad dan Shimir, dia tidak bisa melakukan pembantaian kepada Al-Husain. Namun hatinya sepakat, hatinya puas, rela dengan apa yang dilakukan oleh para pembunuh Al-Husain. Tidak semata pada mereka yang hidup di zaman itu. Di setiap zaman pasti akan ada orang-orang yang merasa puas dan setuju dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang membantai Al-Husain di Karbala. Baik dari kalangan kaum muslimin, sebagian dari mereka merasa puas dan membenarkan Yazid atas apa yang dia lakukan dengan memerintahkan Ubaidillah ibn Ziyad agar membantai seluruh keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan bahwa qutilal Husain bisayfi jaddihi. Al-Husain layak terbantai di Karbala karena dia telah menyalahi syariat kakeknya. Jadi yang menjadikan Al-Husain terbunuh adalah syariat kakeknya sendiri. Yazid sedang menjalankan syariat kakek Al-Husain. Jadi Al-Husain itu sebenarnya dibunuh oleh pedang kakeknya sendiri. Berusaha membela Yazid secara terang-terangan. Sebagian dari kaum muslimin sangat disayangkan melakukan upaya untuk meyakinkan kaum awam bahwa Yazid dalam posisi yang benar. Husain sebagai pemberontak yang memang harus dibantai habis dan tidak boleh diberi kesempatan untuk bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Sekali lagi, kelompok yang radiyat bihi tidak sebatas pada mereka yang hidup di zaman itu dan di sepanjang zaman, dan tidak terbatas tentunya tidak terbatas pada kalangan kaum muslimin. Di luar kaum muslimin tentu banyak pihak-pihak yang memang kerjanya adalah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap umat manusia. Tentu mereka itu adalah orang-orang yang merelakan pembantaian Al-Husain, baik mereka ucapkan maupun tidak mereka ucapkan. Kejahatan mereka
itu menjadi bukti bahwa mereka adalah pelanjut kejahatan Yazid. Karenanya mereka juga termasuk orang yang akan mendapatkan balasan dari kejahatan-kejahatan para pelaku kejahatan langsung di padang Karbala saat itu. Kembali bahwa dengan demikian yang akan menuntut balas adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Husain disebut dengan Sarallah wabna Sarihi. Allah memberikan mandat kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif agar melakukan penyucian bumi dari orang-orang durjana tersebut, membersihkan bumi dari orang-orang jahat tersebut. Dan berikutnya adalah kaum mukminin. Kita punya hak, setiap orang mukmin punya hak untuk menjadi bagian dari kafilah besar yang menuntut balas atas kematian Al-Husain. Karenanya kita talabasarikum ma'a imamin hudan mansur min ali baiti Muhammad. Kita tidak akan berjalan sendiri, namun kita akan berjalan dalam kafilah besar bersama Al-Imam Al-Mahdi Al-Mansur dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali bahwa ketika kita membaca doa Assalamu alayka ya Sarallah wabna Sarih, itu makna-makna yang telah disinggung di atas hendaknya terlintas dalam pikiran kita bahwa kita sedang mengucapkan ziarah kita kepada Al-Imam Abi Abdillah sebagai pribadi yang gugur di padang Karbala dan penuntut balas kematiannya, penuntut balas darah yang tercucur darinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai kaum muslim, kita sebagai kaum mukmin punya hak untuk membalas kematian Al-Husain alaihi salam. Selain sebagai keluarga besar kaum mukmin yang menjadi putra-putra Al-Husain. Al-Husain adalah sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Amirul Mukminin adalah ayah bagi kaum mukminin. Mereka adalah posisinya sebagai ayah, sementara kita kaum mukminin posisi kita adalah sebagai anak. Sehingga dari situ kita punya hak untuk menjadi yang menuntut. Kita adalah walinya. Dari sisi lain, kita dituntut dalam ayat suci Al-Quran, dan itu menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa kita harus mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang masyhur dengan nama ayat Al-Mawaddah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurb. Sesuai dengan banyak riwayat, ayat ini terkait dengan para imam suci Ahlul Bait. Namun sebagian ulama juga melebarkan cakupan ayat ini kepada semua kerabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat teks ayatnya illal mawaddata fil qurba. Kata al-qurba bermaknakan kerabat secara umum. Semakin kekerabatan seorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat, berarti dia semakin pasti masuk dalam maksud dari ayat al-qurba tersebut. Namun terlepas dari perselisihan para ulama terkait lebar atau sempitnya cakupan pada ayat al-mawaddah, yang pasti betapapun kita perlebar pemaknaan ayat itu, yang pasti bahwa Al-Husain adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita menuntut balas atas kematian Al-Husain bersama putra Al-Husain Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, sebenarnya kita sedang menerjemahkan ketaatan kita, pelaksanaan kita terhadap kewajiban mencintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut balas atas kematian mereka adalah wujud dari kecintaan kita kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.